Ya, sudah. Sudah. Silakan, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Silakan Pak. wabarakatuh. Saya cuma bertanya nih, ada keragu juga informasi entah salah atau betul. Katanya Nutrilite ini tidak boleh dicampur sama kopi atau teh. Yang pertama. Ya. Yang kedua, minum Nutrilite ini tidak boleh dicampur sama minum obat kimia. Hmm. Jadi itu apa yang betulnya atau gimana Pak? Oke. Yang pertama atau yang kedua dulu yang gampang Pak. Jadi kalau kita berbicara obat Pak, tergantung obat tadi dimakan setelah makan atau sebelum makan. Ingat tadi, Nutrilite tadi, ya bukan. Kita harus tahu dulu obatnya tadi dimakan setelah makan atau sebelum. Ini dulu ya. Setelah makan. Apa? Ya. Nutrilite ini adalah food supplement Pak. Ingat tadi ya. Nah, artinya apa? Makanan tambahan. Jadi ini kan makanan Pak. Kalau memang ini di Nutrilite ini ditujukan untuk sebelum apa? Obat tadi diperbolehkan sebelum ada makanan, ya tidak boleh dicampur dengan Nutrilite. Tapi kalau obat tadi boleh dimakan setelah makan, ya mau dicampur Nutrilite nggak ada masalah Pak. Nutrilite tadi makanan, bukan obat Pak. Jadi lihat dasarnya dari obatnya sendiri. Ini obat dimakan sebelum makan atau setelah makan. Kalau sebelum makan, memang sebaiknya tidak dicampur. Tetapi kalau setelah makan boleh makan obat, nah, dicampur Nutrilite tidak ada masalah. Karena Nutrilite tadi adalah food supplement, makanan tambahan. Karena bahannya sayur buah tadi, kayak kita kan makan sayur buah aja. Ya. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya adalah, bagaimana dicampur dengan kopi atau teh? Dicampur kopi, kopi ini punya sifat untuk mempercepat detak jantung, Pak. Karena ada namanya kafein. Teh, kalaupun teh hijau, itu juga sama. Kalau detak jantung itu lebih cepat, maka sirkulasi darah akan lebih cepat. Kalau sirkulasi darah lebih cepat, maka obat tadi juga, atau Nutrilite tadi yang larut air, mudah dibuang juga. Karena kan lebih cepat nih putarannya 1 menit, sekarang 2 menit, dan 3 kali nih putaran darah tadi misalnya. Ya otomatis vitamin B dan C, kalsium, mudah dibuang. Karena itu kita mesti lihat jenisnya dulu. Kalau itu vitamin A, D, E, K, nggak ada masalah, Pak. Karena kan tidak bisa dibuang oleh tubuh. Ya, jadi setelah dipakai atau diurai. Nah, itu kan urusannya tubuh sudah. Tetapi kalau itu urusannya ikutin air, nah ini vitamin B dan C tadi, itu maka akan mudah untuk dibuang. Kita cuma melihatnya seperti itu, Pak. Jadi teh dan kopi mempercepat. Tetapi, seperti saya kemarin juga ada bicara, kalau B kompleks ditambah kopi, itu jadi energy drink, Pak. Jadi memberikan tenaga lebih, gitu. Kenapa? B kompleks memberikan tenaga, kopi mempercepat, ya tambah banyak tenaganya, istilahnya gitu, atau lebih cepat kita dapatkan tenaganya. Betul. Mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya Bu Heni. Ya, terima kasih. Makasih Pak. Bu Heni, silahkan Bu. Sebentar Pak Sam, sampun. Terdengar nggih Pak Sam suara saya? Silakan. Selamat malam Pak Dokter. Terima kasih ilmunya Pak Dokter sangat luar biasa. Jadi pokoknya saya paksa harus ikut setiap ada Zoom-nya Pak Dokter. Terus itu Pak Dokter, saya tanya, kalau kaki sering kram pada malam hari itu, kenapa Pak Dokter? Kemudian dulu saya setiap bangun tidur jedul itu bisa minum air putih hangat itu 1-2 gelas. Tapi akhir-akhir ini setengah gelas saja saya sudah mual. Itu kenapa? Kemudian di tengkuk ini kalau sering sakit kepala itu Nutrilite-nya apa? Kemudian Pak Dokter, setahun yang lalu saya itu kolonoskopi di Rumah Sakit Rafael Malang. Kolonoskopi, ya. Nah, ternyata di usus besar itu, sepanjang usus besar itu banyak ada lubang-lubang seperti sumur itu. Dan ini Bu dokter itu dokter gastroenterologi hepatologi itu pokoknya tidak operasi gitu. Tapi kalau dokter bedah itu harus dibuang gitu. Nah itu dokter Siva itu tidak operasi. Pokoknya saya harus rutin kontrol. Nah itu Nutrilite-nya apa Pak Dokter? Wah, ini borongan nih. Itu Pak Dokter. Pak Dokter. Kira-kira Nutrilite-nya apa Pak? Gitu. Ya kita mulai dulu yang terakhir dulu. Jadi kalau memang berhubungan dengan usus besar, nanti minggu depan kita akan mulai bahas itu. Biasanya akan berhubungan dengan makanan ibu kurang sayur dan buah.
dan terlalu banyak makan lemak atau gorengan. Nah, itu yang perlu diperbaiki supaya pola makan. Itu akan lebih detailnya nanti ilmunya kita di minggu depan. Minggu depan. Siap. Kita udah bicara pencerahan minggu depan. Dan yang kedua adalah sakit di tengkuk. Kalau sakit di tengkuk mesti dilihat dulu Ibu. Problemnya ada di mana? Berarti masalahnya ada di kolesterol. Tapi kalau memang kita bukan makan sesuatu ini sakit, misalnya habis stres, yaitu hormonal. Jadi kan kita mesti lihat sama-sama tempat sakitnya, tapi kalau sama berbeda sumbernya, maka penanganannya bisa berbeda. Kalau kolesterol kita berikan omega 3, kalau itu sing bisa kita berikan vitamin E. Jadi kan kita tinggal menambahkan itu. Nah, saya ingat tadi satu mengenai yang kram. Nah, kram itu menunjukkan kurang kalsium. Satu lagi tadi apa ya? Bu Heni, ada yang ditambah? Sudah. Oh, Sudah, Pak. cukup. Oke. Cukup, Pak Dokter. Ya, silakan. Itu lagi. Yang minum air putih hangat setelah bangun tidur itu loh. Ya, mungkin itu sinyal dari liver, Bu. Itu sinyal dari liver. Kalau pagi hari tidak bisa memasukkan makanan minuman dan merasa mual, itu pasti sinyal liver. Jadi yang Nutrilite yang untuk liver itu ya, Pak Dokter ini ya, suplemennya. Nutrilite tadi kan memperbaiki. Kalau sebabnya itu ibu tetap lupa, artinya tidurnya malam, makan gorengannya banyak, ya kan itu hanya tadi lebih mana yang memperbaiki sama yang merusak. Nah, itu yang menentukan berapa lamanya juga. Siap Pak Dokter, matur nuwun sangat. Iya. Baik. Terima kasih Bu Heni. Selanjutnya Pak Sunu Jamur. Namanya ini Jamur ya? Kenapa pakai nama Jamur? Silakan. Itu Coach Lasmi ini kalau karena dikeluarkan Pak Eko, yang nggak tertib dikeluarkan aja langsung. Oke, matur nuwun atas kesempatannya Pak. Silakan. Bisa terdengar nggak suara saya? Bisa Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dokter atas ilmu yang sangat bermanfaat. Beruntung sekali. Ini kan suami saya yang biasa ngikuti. Jadi ini tadi kok kebetulan topiknya menyangkut apa yang saya keluhkan gitu ya. Jadi ini saya ikut ngomong. Iya, silakan Ibu. Ini yang sering saya rasakan itu saya sering migrain dokter. Sampai ke gigi, sampai ke mata itu kadang sampai merah mata saya. Dan kalau migrainnya parah itu di dahi saya itu sampai muncul bercak kayak ruam merah-merah agak besar gitu loh. Agak banyak di dahi. Nah, kemudian terkadang saya itu juga malamnya susah tidur dan sering tindihan juga. Apa pernah dengar tindihan nggih Pak Dokter? Tahu. Iya. Saya juga Jawa Timur. Jadi itu yang sering sekali saya keluhkan ya migrain itu, dan diikuti dengan sakit di gigi, mata, sama ada sampai ruam merah-merah di dahi. Kalau misalnya itu sinyal dari apa, mohon sama dikasih rekomendasi produk Nutrilite apa yang harus saya konsumsi untuk berikutnya. Ngaten nggih Pak, matur nuwun. Baik Bu. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya pada waktu Ibu sakit kepala itu habis stres nggak? Kalau iya, berarti itu penyebabnya stres. Tinggal benerin aja stresnya, hilangin stresnya, maksudnya itu. Nah, cara hilangin stres adalah kita melihat segala sesuatu permasalahan itu mencari solusi. Jadi manajemen stres nanti kita akan berbicara sendiri, itu mungkin masih lama, ya di topik-topik terakhir. Kalau memang seperti itu adalah kita belajar mulai mengelola pikiran kita menjadi lebih positif dan memanage. Kalau ada masalah, what next? Apa ya selanjutnya ya? Apa yang saya mesti beresin ya? Masalah, jangan dipikir masalahnya. Kalau pikir masalah pasti kita stres. Tapi kalau kita berpikirkan solusinya, maka pasti akan ketemu. Kalau nggak ketemu, kita bisa buang dulu masalah tadi, kita diskusi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ngobrol-ngobrol santai. Nah, itu kita akan dapatkan. Ini adalah pembelajaran untuk jangka panjangnya, supaya nggak muncul lagi sumbernya. Kalau ini memang benar karena tingkat stres. Seperti saya katakan tadi, ini berarti kemungkinan besar kalau benar ini sinyal dari hormon. Kalau sinyal dari hormon, apa caranya? Vitamin E. Hanya satu itu. 500 sampai 1000 IU, biasanya sakit kepala ibu, satu kali konsumsi ya. Karena ini dosis terapi ya, bukan dosis suplemen lagi. 500 sampai 1000 IU, maka dalam waktu kurang dari 30 menit, akan dua pilihan. Satu berkurang, kedua hilang rasa sakit tadi. Atau relax. Kalau cara berpikirnya sudah banyak berpikir untuk solusi, mendadak ide tuh muncul sendiri, Ibu. Loh, kok kayaknya ya satu cara lagi ya. Saya mungkin menyelesaikan masalah saya dengan begini. Itu dengan sendirinya akan mulai muncul. Jadi
kadang-kadang masalah itu bisa kita harus hadapi, kadang-kadang kita harus mencari solusinya, kadang-kadang kita jadi menghadapi langsung, kita atau berpikir punya waktu untuk mencari solusi, atau kita bisa diskusi dulu untuk mencari informasi tambahan. Nah, ini cara-cara nanti pada waktu kita berbicara manajemen stres. Tapi yang utama adalah seperti itu, gitu. Jadi memang akan dibawa sampai ke mata, apalagi nanti mata itu akan ibu cek ke dokter mata nanti bilang, wah nggak ada masalah gitu. Wah udah, itu pasti kemungkinan besar adalah tingkat stres. Solusinya hanya dengan Wisdom E. Iya, ini kebetulan saya itu dok, matanya kanan kiri silinder. Apa juga pengaruh dari itu ya dok ya? Kalau ibu ada pakai kacamata nggak ada masalah, tapi kalau ibu tidak pakai kacamata dan itu mengganggu, mungkin saja, tetapi biasanya tidak sampai dibawa ke organ-organ lain. Kalau itu terjadi, berarti ibu memaksakan mata ini bekerja. Jadi sehingga itu istilahnya melihat segala sesuatu terus, itu udah nggak kelihatan, tapi ibu paksa untuk mata itu bekerja. Nah itu bisa pengaruh memang ke syaraf-syaraf di daerah wajah. Oh gitu, ya. Ya, Tapi makanya saya untuk bilang tadi harus dicari sumbernya. iya. Tapi untuk ruam yang di dahi itu enggak masalah ya dok ya? Saya Ya, kadang makanya ibu coba lihat nanti kalau stressingnya atau memang sumbernya itu nggak ada, ruamnya kan nggak muncul. Itu muncul kan terjadi karena tingkat ketegangan. oh iya. Iya dokter. Tadi apa dok produknya tadi? Belum saya catat ini. Wisdom E. Vision E ya. Ya. Ya, terima kasih dokter. Sangat bermanfaat sekali ini bagi kami. Matur nuwun nggih. Iya, sama-sama ibu. Terima kasih Bu Sunu dan selanjutnya Bu atau Bapak, nggak tahu ini namanya, Surana. Mungkin Bapak ya. Silakan Bapak Surana untuk menyampaikan pertanyaannya ke Pak Dokter. Pak Surana? Oh, nggak jadi. Bu Siap. Mariam? Silakan Bu Mariam. Bu Anastasia Karisma? Silakan. Silakan Bu. Ya, Langsung sampaikan ke Pak Dokter. ya, dok, ini saya ada yang kan katanya, ini kan kalau saya dikasih tahu kan, kalau minum protein Nutrilite protein itu jangan sama air panas. Tapi ada yang bilang protein itu tahan panas. Jadi yang benar yang mana, dok? Oke, sebenarnya protein kita tahan panas ibu. Dari protein nutrilite itu tahan panas betul. Dan kenapa sebaiknya tidak diberikan langsung air panas? Karena itu bahannya karena dari kacang, kedelai, jadi dominannya ini akan menggumpal. Karena itu pakai air biasa dulu. Setelah mulai bubuknya tadi bercampur jadi cairan. Nah ini ibu tinggal baru tambahkan air panas. Diaduk lagi udah itu ibu dapatnya minuman yang hangat. Jadi caranya udah seperti itu. Oh, Supaya nggak jadi kayak lem gitu Bu. Karena kalau nanti langsung air panas jadinya kayak lem. Jadi air biasa tadi tujuannya untuk membentuk jadi susu dulu. Kemudian kalau ingin jadi hangat ya baru airnya jangan terlalu banyak. Yang penting udah semuanya jadi bentuk susu. Ya baru tambahkanlah air panas tadi sehingga kan pas sesuai dengan ibu mau keencerannya atau tingkat kekentalannya. oh iya. Itu cuma cara aja. Nah, Oh, oke. Ya, Baik, itu aja. Makasih, dok. ya sama-sama ibu. baik selanjutnya Bu Eka. Oh, Eh, Oke, Siapa? Bu ini Mariam. Bu Mariam. Ya, Oh ya, silakan. izin Pak Dokter mau bertanya. Ya, Pada silakan. selamat malam. Ini ke anak sepupu saya kebakar bensin. Dia udah 4 bulan, terus di sekitar pahanya itu belum sembuh-sembuh. Nutrilite apa ya yang bisa untuk dikonsumsi untuk anak 5 tahun? Untuk 2 minggu ini sudah menggunakan minum Nutrilite high protein. Ya, memang protein dan B kompleks, kalsium dan vitamin C ibu. 1,5 gram kali berat badan kebutuhan proteinnya kalau memang dia ada luka bakar. Bisa digunakan itu supaya mengurangkan risiko keloid atau bekas-bekas dari kebakarnya tadi itu atau kena air panasnya itu juga tidak sampai membekas gitu. Itu biasanya kalau cepat dan cukup proteinnya, sel-sel baru dibentuk, maka sel-selnya akan dibentuk yang baru tadi sehingga tidak membuat bekas. Izin dokter, kalsiumnya chewable atau yang Protein. kalsiumnya apa ya? Kalmak D.
Kalmak B protein. aja. Iya, semua udah Kalmak. Oh, Kalmak B. Iya, karena masih Iya. dibutuhkan vitamin D. Kompleks ya sama vitamin C. Iya. Vitamin C-nya. Mm. Terus itu kan tadi kan saya di fotonya di HP ini juga sih ya, mau ditunjukin fotonya tuh. Lukanya seperti apa gitu. Nggak perlu, Bu. Nanti coba aja itu, ya. Oh, nggak perlu. Nah, Oh ya. Merahnya tuh sekarang sudah merah sekali ya itu lukanya. Itu kalau seperti itu gimana ya Pak Dokter? ya, bawa ke puskesmas untuk supaya disteril, Bu. Itu yang paling penting. Jangan sampai luka bakar itu tidak steril. Harus ada kasa sterilnya dan seterusnya, ada perawatannya. Kita hanya bisa memberikan dari sisi nutrisi, tapi tetap perawatan yang dilakukan oleh dokter yang ada di situ itu yang paling penting. Iya. Itu perawatan itu 3 hari sekali tetap dirawat sama Ya, dokter, Pak. udah usahakan itu tetap harus kalau memang bisa 3 atau tiap hari untuk terutama kalau memang nggak bisa untuk mengganti sendiri dari terutama pasti itu, harus menggunakan kasa sterilnya itu. Iya. Kalau untuk ini kemarin kan dia tetap diperban ya? Apa dibuka atau gimana ya? Itu Jadi ikutin dari setiap dokter, hari itu nggak ada dibersihkan. masalah. Karena memang harus steril, Bu. Karena kalau dibuka Oh. itu kalau belum selesai lukanya kan udah terjadi infeksi nanti. Karena kan banyak Oh. debu, banyak ini udara, ini kan semua banyak bibit penyakit nanti. Apalagi Berarti masih kasa yang apa? Itu tetap dipakai ya? Yang untuk Iya. daging itu? Iya, itu tetap konsultasikan untuk ke dokternya, Bu. Yang penting saya berikan hanya dari nutrisinya. Karena itu harus yang mengerti tindakannya. Karena kalau dari sisi saya melihat pun nggak bisa melakukan tindakan, Bu. Jadi, jadi mesti dari dokter yang ada di sana. Iya. Baik, terima kasih Bu Mariam. Karena waktu juga mengejar ya. Ini yang bertanya juga banyak. Singkat dan padat, silakan Bu Eka Agustining Tias. Silakan Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Langsung Ya, Pak Dokter. mau tanya Pak Dokter, punggung sebelah kiri itu kaku Pak, tiga hari ini Pak Dokter, tembus sampai ke depan. Oh, terus hati-hati Bu. Mesti dicek apakah itu berhubungan dengan empedu atau berhubungan dengan kerja jantung. Oh gitu. Kalau Cuma sudah kalau apa enggak sesak Dok, sesaknya enggak. Cuma kalau apa kaku gitu terus dikasih minyak gitu bisa keluar apa kayak iya sendawa. Iya, itu kembung. Kembung tadi bisa 2 hal tadi, bisa empedu, bisa berhubungan dengan lambung. Jadi bisa juga berhubungan dengan jantung. Sebaiknya dikonsultasiin aja dulu. Oh gitu ya Dok. Iya, apakah itu berhubungan dengan ada batu empedu atau hanya berhubungan ya semoga kalau cuma berhubungan batu empedu kan tinggal jaga makan gorengan aja. Tapi kalau itu berhubungan kerja jantung kan nanti dicek lanjutan. Karena itu sinyal dari untuk bisa dari salah satu dari 2 tadi. Kalau untuk Dok mungkin untuk Nutrilite bisa itu. Nanti itu liver Bu, pada waktu kita bicara empedu itu liver, nanti jantung itu karena ada nggak bisanya Nutrilite Ibu, ada treatmentnya, ada cara-caranya nanti. Jadi sebaiknya buat saya konsulin dulu dengan dokter yang ada di dekat Ibu. Oh ya, makasih Dok. Iya. Terima kasih Bu Eka. Lanjut Bu Rasmini, Jaktim ya, Jakarta Timur. Bu Rusmani, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dok, terima kasih atas waktunya. Ini Dok, saya ingin bertanya, terutama tadi ya mengenai liver itu untuk minum B-kompleks itu berapa butir sehari, dan juga mengenai ginjal tadi ya Dok ya. Saya ini terkadang bangun tidur ini kaki suka terasa kebas Dok. Terus selain kebas gitu, kaki khususnya ke jari-jari sebelah kanan ya Dok. Jari-jari sebelah kanan itu terasa kebas. Terus terkadang juga suka terasa kayak ada duri gitu Dok. Itu gimana ya Dok ya? Terima kasih Dok sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara untuk dosis Bu, kan saya udah berikan materinya di sesi 1-2 B-kompleks itu berapa kan Ibu tinggal ikutin itu. Karena kan semua berdasarkan berat badan ya. Berapa untuk orang sehat, berapa untuk orang sakit, semuanya kan ada. Nah, kemudian kalau memang ini berhubungan dengan kebas dan mulai seperti tusuk-tusuk, bisa aja ini berhubungan dengan sirkulasi darah, jadi darah yang mulai kental. Nah, bisa juga sinyal dari ginjal. Sama, kemungkinan itu juga kekurangan dari B-kompleks bisa, atau lihat air minumnya, lihat pola hidupnya, Bu. Nah, kalau sudah sinyal, berarti kita sebenarnya tinggal lihat, ginjal itu cuma alat saring yang disaring darah, darah itu berarti harus sesuai cairannya. Kalau terlalu kental beban buat saringannya, terlalu encer ya beban buat saringannya juga. Nah, harus pas. Karena itu coba dicek air minum yang sehari-hari diminum, makanan sehari-hari yang dimakan, itu akan mempengaruhi. Karena kalau biasa berhubungan dengan kerja liver, pasti juga akan berhubungan dengan kerja ginjal. Karena kan ginjal cuma alat saringnya,
dan darahnya tidak bisa diselesaikan oleh liver, maka beban juga akan pada ginjal. Oke. Apa itu dok mengarah ke diabetes nggak dok? Agak ngeri juga sih masalahnya. Kita nggak tahu. Kalau meraba-raba seperti itu kita nggak tahu. Karena Gitu. diabetes tidak bisa kita lihat dari sinyal tubuh, tapi biasanya kita lihat dari bentuk kulit. Jadi kita dari sisi seperti itu. Iya, karena alhamdulillah sih setiap kali saya mengecek ya, karena kan di tempat saya ini ada pos lansia ya dok ya. Ya. Alhamdulillah paling yang bermasalah itu memang kolesterol ya dok ya. Nah, udah kalau tahu itu ya, itu kemungkinan untuk kebas ya, itu aja yang diberesin. Gitu ya. Sumbernya, iya. Oke Dengan deh. cara melihat BAB-nya, warnanya, plafon. Nah itu kan sudah dari situ aja kita tiap hari kita kan tahu mana makanan yang kelebihan, mana kekurangan. Bukan pikiran saya dikit, tapi kita lihat sinyal tubuh tadi. Iya. Oke. Baik, terima makasih kasih. dok. Ya, Iya, makasih dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Sutardi, silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Dokter. Iya malam Pak, silakan. Mau konsultasi dikit Dok. Istri saya itu kan guru, jadi ketika mengajar itu mau melihat papan tulis kan agak tinggi itu ya. Jadi kepalanya membengkak begini terasa sakit dan pusing gitu Dok. Itu yang pertama. Itu kira-kira apa itu? Yang kedua, kalau tadi liver tadi kan susah tidur ya Dok ya. Salah satunya gitu. Kalau istri saya sekarang begitu habis sholat isya itu sudah matanya nggak berat banget langsung tidur sampai jam-jam 3 jam 2 itu baru bangun. Gimana? Ya karena yang pertama tadi karena memang kebiasaannya Pak. Kalau jam 7 malam sudah tidur ya pasti jam 2 jam 3 udah bangun. Karena pas sudah 8 jam Pak, 7-8 jam. Dan pasti kalau dia beraktivitas dari pagi itu tidak istirahat lagi, pasti jam 7-nya akan ngantuk lagi. Itu hal yang normal. Karena memang itu aktivitas dia. Tetapi kalau dirubah sedikit, misalnya siang dapat tidur, istirahat 1 jam gitu, pasti bisa lebih malam. Nanti mungkin jadi setengah 8, jam 8 gitu. Nah ini ya bisa seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kalau dia lihat ke atas, dia merasa nggak nyaman, ada 2 hal. Satu, perubahan dan tekanan darahnya rendah, atau kekakuan dari ototnya. Kalau kekakuan otot, ya itu biasanya karena wanita, terutama juga kita di Indonesia, 50% ini kekurangan kalsium, Pak. Jadi, menuju ke osteoporosis itu akan jadi lebih besar nantinya. Karena itu, kebutuhan kalsiumnya yang bisa dicukupin, atau coba dengan tensi, tekanan darahnya, apakah rendah? Kalau rendah ya, makanannya dibenerin. Hanya itu aja. Tinggal cari sumbernya. Kalau kita udah tahu sumbernya akan lebih mudah. Kemarin pernah periksa ke dokter itu. Gejala itu pusing itu karena udah terlalu berat, bahkan dokter katanya ada salah satu pendeteksian itu kurang gula gitu dok. Nah, kalau cuma kurang gula, menurut saya sih selama dia masih makan nasi yang cukup tidak sampai ke sana lah Pak. Kemungkinan besar itu kalsiumnya aja. Kalau tensinya masih normal ya. Tapi kalau tensinya rendah, ya proteinnya yang harus ditambah sama B-kompleks. Kompleks ya. Iya, itu yang kalau tensinya rendah. Tapi kalau tensinya bagus, ya kemungkinan besar kalsiumnya. Kalau kurang gula kecil sekali selama kita masih makan nasi, Pak. Iya makan. Makanya saya bilang tadi kita orang Indonesia jarang sekali Pak kalau kekurangan gula, kecuali kita diet ketat gitu. Iya, dia nggak diet, biasa. Iya. Baik, lanjut. Iya, Pak Subagir. Silakan Pak Subagir. Ya, terima kasih dok. Izin dok, hasil cek di puskesmas itu hasil lab itu kolesterol 220, terus hipertensi juga sih dok, tiap hari konsumsi setiap pagi itu obat. Nah, satu lagi tremor dok, yang itu tuh tangan gemeter gitu. Nah itu kalau yang berkait obat itu bisa diberhentikan nggak dok? Katanya dokter itu kan bisa ketergantungan atau maksudnya biar nggak keterusan gitu, bisa diobatin dok hipertensinya dan yang tremornya itu dok. Untuk nutrihnya seperti apa? Terima kasih ya. Oke, seperti saya katakan Pak, nutrien bukan obat, tetapi pemenuhan gizi. Apa yang kurang, biar tubuh melakukan perbaikan. Kalau tubuh yang melakukan perbaikan, maka akan terjadi kesehatan kita lebih baik. Intinya kan seperti itu ya, dari penjelasannya. Jadi jangan menganggap, wah ini vitamin sama dengan obat. Tidak, vitamin food supplement, makanan tambahan. Dan ini kecil jumlah yang diberikan ya dari nutrien ini. Nah, yang paling penting adalah kita kenalin sinyalnya. Kalau tensi saya tinggi, apa yang menyebabkan tensi saya tinggi? Apakah kerja jantung saya, apa kerja liver saya, apa kerja ginjal, hormon, dan seterusnya. Kalau kita sudah tahu, kita harus merubahnya. Kalau memang kita mau lepas obat, sumbernya dulu Pak. Nggak bisa obat digantikan Nutrilite. Itu yang nggak bisa. Oh ini obat hipertensi saya ganti dengan Nutrilite. Tidak bisa. Yang bisa adalah
melakukan perbaikan dari sumber masalah. Itu besar kemungkinannya untuk bisa dan melepas dari obat tadi. Ya, itu yang bisa dilakukan. Kalau saya tahu, oh ini sumber saya livernya karena saya terlalu suka makan goreng-goreng misalnya. Ini kita udah tahu nih penyebabnya. Kotoran saya hitam. Udah semua confirm nih, bener. Ya udah saya rubah. Wah, saya biasa makan 10 gorengan. Saya coba deh makan 7 gorengan. Loh kok masih coklat? Coba makan 5. Loh kok masih coklat lagi? Makan 4. Oh, kuning. Nah, kita udah lihat terapung. Berarti sayur buahnya cukup. Terus seperti itu tiap hari, sebulan, 2 bulan, kita cek. Loh kenapa kok ngeliang ini? Ya, mulai pusing. Kita cek. Loh tensinya di bawah normal. Berarti obatnya pasti menurun, Pak, dosisnya. Dokter pasti akan langsung menurunkan dosis obat Bapak. Tidak akan lagi diberikan tinggi. Nah demikian juga setelah terus-menerus seperti itu, lama-lama nggak perlu obat ya kembali ke normal. Jadi secara bertahap tubuh memang bisa melakukan perbaikan, tapi kalau tahu sumbernya, jangan hipertensi tadi ada kemungkinannya salah satu atau lebih dari 5 sistem tubuh. Bisa dari ginjal, jantung, liver, hormon, sistem pencernaan atau paru-paru kita. Nah ini yang kita mesti lihat sumbernya dari mana. Kalau kita nggak benar sumbernya nggak bisa. Oh saya obatnya mau ganti nutrien, tidak bisa Pak. Karena kerja obat itu lebih cepat dengan perbaikan. Jadi pada waktu saya konsumsi obat, langsung itu bisa hasilnya instan untuk hipertensi ya. Tapi pada waktu saya konsumsi nutrien, saya butuh perbaikan untuk sel-sel tubuh saya. Nah itu ada perbedaan ya. Baik, lanjut Bu Nur Hidayati, silakan. Bu Nur Hidayati, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Yai, assalamualaikum Pak Dokter. Ya malam, Bu. Silakan. Izin bertanya Dokter. Siap Bu, langsung aja karena cukup banyak yang masih nunggu. Sakit lutut, sakit tumit, aku sudah minum suplemennya, tapi belum sembuh total, masih ada sedikit-sedikit sakit. Terus yang kedua, sakit kepala itu sering mendadak keluar bangun tidur, dari sebelum tidur nggak apa-apa, tapi bangun tidur terus langsung cukup sakit kepala, misalnya mau muntah, mau BAB gitu loh Pak. Apa sebabnya Pak? Itu bagaimana? Oke, kalau yang kedua itu kemungkinan besar kalau apalagi langsung BAB bisa hipotensi atau hipertensi Bu. Jadi bisa dicek dulu tekanan darahnya. Kemungkinan besar ke arah hipo itu atau tekanan darahnya terlalu rendah itu bisa. Tapi kalau hanya pusing saja dengan di sinyal yang sebelumnya telapak kaki sakit, nah itu kemungkinan besar adalah sinyal dari ginjal. Jadi bukan semua nutrien yang dikonsumsi, ibu harus cari sumbernya. Kalau cuma kurang air minum ya dipersering air minumnya. Cara minumnya salah ya diperbaiki cara minumnya. Kalau memang itu terjadi karena kolesterol ya kolesterolnya yang diturunkan dengan pola makannya. Kemudian kita baru menambahkan dari sisi Nutrilite yang bisa membantu ke kolesterol dan seterusnya. Kita hanya mencari sumbernya dulu. Karena kalau nggak tahu sumbernya, kita nggak tahu. Kalau obat simpel, di mana ibu punya masalah sakit, saya kasih paracetamol ya udah obat penghilang rasa sakit sebentar hilang. Efek obatnya hilang ya balik lagi sakitnya. Nah, tetapi kalau kita mau kesembuhan secara menyeluruh, kita harus belajar. Karena saya katakan tadi bahwa kita harus tahu mengenai diri kita dan mulai mencari penyebabnya. Nah, karena itu saya memberikan tadi kan contoh-contoh sinyal-sinyal tadi kita mulai cari gitu. Nah, kalau masih nggak ngerti, diskusi dengan Pak Sam, dengan Coach Eko dan yang lainnya. Saya rasa nanti mereka akan membantu Ibu. Ya, karena kalau tidak tahu sumbernya akan menjadi sulit Ibu. Nggak mungkin semua Nutrilite kita minum. Ya. Tapi kalau udah muntah, udah mendingan sakit kepalanya Pak. Terus saya udah gitu minum suplemennya, Kalimat D, glukosamin, terus apa tuh? Iya Bu, tadi cari sumbernya Bu. Kemungkinan besar kalau itu tandanya kemungkinan besar Ibu hipotensi itu. Sangat drop tekanan darahnya. Jangan sampai drop sekali. Karena kalau udah muntah pasti enak, apalagi langsung buang air besar, wah itu kemungkinan besar malah hipotensi Bu. Tekanan darahnya terlalu rendah. Ibu harus cek, jangan sampai drop Bu. Kalau drop itu bisa shock Bu. Shock itu pingsan Bu, seperti orang stroke Bu. Karena itu saya bilang tadi, coba dicek tensinya dulu. Saya nggak bisa menduga-duga Ibu. Bukan, kan bisa untuk hanya cek tensi kan tidak harus ke dokter Bu. Bisa di puskes, bisa di tempat umum. Apotek-apotek kadang-kadang tidak menyiapkan kalau hanya untuk tekanan darah. Ya cuma maksudnya aku udah bertahun-tahun nggak pernah cek apa kemana-mana. Ya besok paginya kan bisa Bu. Jadi kan bukan saat itu. Jadi di saat Ibu udah mulai pagi atau sore cari, jangan yang penting jangan siang hari seperti saya bilang tadi karena di saat itu tensinya akan tinggi. Nah di saat pagi atau sore-sore ya Ibu kan bisa cek sesaat gitu. Jadi kita akan tahu sesaat itu ada sewaktu-waktu tensi Ibu ada di rendah atau enggak kan gitu. Karena harus tahu sumbernya. Kalau kita menduga-duga nanti nggak tepat percuma Ibu. Nanti salah
ininya. Karena kita tidak memposisikan nutrien sebagai obat. Baik, Ya, cukup. nanti kalau nutrien sebagai obat, udah kita nanti ditegur sama POM itu, Bu. Oh gitu ya. Cukup ya. Terus kenapa kamu nggak Mohon maaf Bu Nur, mungkin ini yang lainnya sebentar lagi sudah selesai. Iya, poin aja, langsung aja ke permasalahannya. Ya, Ya, silakan Bu Nurul disingkat-singkat aja. masih Anmut, Suaranya nggak ada. Yang itu sebelah kiri merah. kiri bawah. Iya. Nah, sudah. Terima kasih Pak Sam, terima kasih Pak Dokter waktunya. Saya mau tanya yang kemarin kan saya tanya tangan yang keseleo itu Pak Dokter. Ini kan saya udah konsumsi seperti yang disarankan Pak Dokter itu yang Kalmekti, Biosi, sama Bikomplek. Ya, itu maksudnya saya keluhannya ini masih tetap kaku dan belum bisa digerakin itu Pak Dokter. Kalau lagi tanpa, misalnya kan biasanya saya perawatan di luarnya itu kan saya rendam dengan air hangat. Setelah itu saya boboin dengan kencur gitu loh Pak. Kalau udah tanpa air hangat dan kencur, maksudnya itu udah netral beberapa jam gitu, jadi kaku lagi, nggak bisa digerakin, itu apa normal gitu ya Pak? Ya, nggak normal Ibu. Berarti memang coba Ibu cari orang yang mengurut. Jadi pakai minyak urut dan seterusnya, karena kemungkinan besar kan ada ketarik ototnya atau yang salah dari keseleonya tadi. Dengan Nutrilat tadi, B, C, C-nya itu saya tambahkan hanya untuk mengurangkan peradangannya, B kompleks dengan kalsiumnya itu untuk mengurangkan rasa sakitnya, dan kemudian merilekskan dari otot-ototnya. Jadi pada waktu kalau itu tidak parah, seharusnya sudah bisa, tapi kalau yang parah, mau tidak mau butuh hal yaitu mengurut. Oh iya, kebetulan kan kemarin udah saya bawa ke apa ya, kalau di sini itu namanya apa namanya? Yang ahli saraf gitu loh Pak, udah 2 kali. Cuman dibilang tinggal Mbaknya itu melatih gerakannya ditekuk, diputer gitu aja Pak. Ya nggak apa-apa, boleh begitu sambil dikasih obat gosok, sambil terus dilatih seperti itu, diurut pelan-pelan juga boleh. Oh jadi masih tetap dalam, maksudnya harus terus kena obat urut, kena kencur, kena air hangat terus. Selama belum baik ya harus seperti itu Ibu. Tadi ototnya belum kembali ke asal. Oke. Ya, makasih banyak Pak. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Lanjut Bu Mariani. Silakan dibuka suaranya Bu Mariani. Oh iya, terima kasih Coach. Ini mau tanya dokter, kan Ya, tadi kan untuk jalan kaki 10.000 langkah per hari itu, apakah kita harus melakukan dalam satu waktu, misalnya olahraga khusus sehingga sampai 10.000 langkah, atau apakah bisa misalnya kita kan ada jam nih yang bisa menghitung 10.000 langkah per hari. Apakah misalnya pagi 20.000, 2.000, kemudian di setiap kegiatan kita di kantor itu banyak jalannya, apakah itu bisa dihitung sehingga dalam satu hari kita itu capai 10.000 langkah? Apakah itu cukup? Ya. Pertanyaan kedua, ini dokter, kan tadi disebutkan bahwa sakit lutut itu adalah salah satu sinyal dari lambung, sinyal lambung kita. Nah, saya ini kan ada keluhan sakit lutut dulu sebelum saya diet sehat di Nutrilite, itu sakit lutut saya itu parah dokter, tapi sekarang itu sudah agak mendingan. Tetapi kalau misalnya saya sekali-sekali makan gorengan, itu sakit lututnya itu jadi agak lebih nyerih dibanding saya tidak makan gorengan. Apakah itu berpengaruh? Terima kasih dokter, itu saja yang saya tanyakan. Jadi kalau sakit lututnya tadi makan gorengan, ya pada waktu Ibu makan gorengan, Ibu terasa kembung, jadi seperti sebah, ya berarti itu benar. Jadi gorengan tadi membuat lambung Ibu tidak baik, sehingga sinyal lututnya terasa. Nah memang seperti itu. Kalau 10.000 langkah tadi, ini memang adalah sehari-hari Ibu. Jadi total dalam pagi sampai malam, bukan satu kali jalan. Lain kalau kita mau untuk diet ya, untuk menurunkan berat badan, untuk membakar kalori. Nah ini lain lagi. Memang sebaiknya kita satu kali itu harus olahraga di atas 30 menit. Tetapi kalau untuk kebutuhan metabolisme tubuh, itu adalah rata-rata dalam satu hari, dari pagi sampai malam. Iya, sampai kita mau tidur. Terima kasih dokter. Iya. Oke, lanjut. Bu Tugia. Ini terakhir nanti Pak Khoyat ya. Selamat malam dokter. Ya, Terima kasih atas. Dok, saya ini kan habis kecelakaan tuh kemarin tuh 4 bulan nggak bisa turun dari ranjang, terus mulai bisa berdiri itu, mulai jalan itu kok kaki tiap malam itu kram ya dok. Itu kenapa? Padahal aku udah konsumsi protein, Colmed,
daily macam-macam itu, tapi kramnya masih tetap, tapi kalau kebabnya itu hilang. Tapi kalau malam itu kram terus, padahal aku belajar jalan itu nggak begitu jauh, misalnya hari pertama itu 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah gitu, sampai tiap hari sampai ke ujung gitu, tak tambahin 1 rumah gitu. Tapi ntar kalau udah malam tidur itu mesti kram, jadi suka malamnya nggak bisa tidur gara-gara kram itu. Itu kenapa, Dok? Ya, kram menunjukkan kurang kalsium aja, Ibu. Jadi kalsiumnya kurang. Kalau Ibu udah misalnya konsumsi ya seperti yang disarankan, oh ini 1000 atau 1500 mili, masih kram ya ditambah. Karena pada waktu itu kan, karena yang saya tulis itu kan untuk orang sehat, bukan untuk orang sakit. Kalau sakit kan pasti lebih tinggi lagi kebutuhannya. Berarti itu bukan efek dari kebiasaan mandi pagi sebelum subuh kita mandi itu bukan sebab itu. Bukan. Kalau kita kedinginan, kram itu kan sesaat aja, Ibu. Tapi kalau kita kram karena kurang aktivitas atau kita gerak salah, ketarik ototnya, kecetit, dan selainnya karena ambil barang gitu, itu semua menunjukkan karena kekurangan kalsium aja. Oh, gitu. Berarti bukan efek dari kecelakaan itu, bukan, Dok? Ya, efeknya kan karena Ibu sudah kecelakaan, ada luka. Luka tadi pasti tubuh kan membutuhkan lebih banyak kalsium, Bu. Protein tadi untuk ganti selnya supaya rileks, supaya lentur dan seterusnya, itu kan pakai kalsium, Bu. Kan punya fungsinya masing-masing. Saya katakan kemarin bahwa ada 40 unsur itu harus terpenuhi. Mana yang dipakai ya tergantung kondisinya. Oh, jadi aku kurang konsumsi kalsium gitu ya, Dok? Kamu yang besar itu. Oh ya udah, makasih, Dok. Iya, sama-sama. Oke, lanjut Bu Suryanti, dua lagi. Ya, silakan. Ya, Dok, mau tanya, kalau asam urat itu tinggi, nggak turun-turun, itu sebabnya apa ya, Dok? Padahal yang biasa disarankan itu udah. Gitu. Ya, kerja livernya yang diperbaiki, Bu. Kalau saya sudah nggak makan sesuatu yang membuat asam urat tinggi, kemudian asam urat saya susah turun, ya berarti kerja liver saya kerjanya berat. Jadi organ livernya diperingan. Jadi pasti kalau kita, saya sudah tunjukkan sinyal-sinyal liver tadi, itu Ibu coba lihat, sinyal-sinyal pasti banyak itu yang keluar. Nah, kemungkinan besarnya ada di situ. Mungkin pagi bangun mulutnya kering, mungkin juga kotoran mata banyak, mungkin juga punggung belakang pegel-pegel, dan seterusnya. Jadi istilahnya sinyal liver. Nah, kalau sinyal liver ya Ibu memperbaiki gaya hidupnya. Apakah tidur malamnya, apakah jam makan malamnya, apakah gorengannya, apakah itu makan mengandung protein B kompleks yang dicukupkan untuk mengganti sel-selnya. Nah, ini semua kan tergantung dari masalahnya, Bu. Jadi sangat banyak, karena itulah kenapa saya bilang kita kayak men-screening sendiri. Saya berikan contoh, bukan memberikan contoh, saya memberikan PowerPoint tadi, itu semua kan rangkuman-rangkuman dari yang kita punya untuk mengenai sinyal-sinyal tubuh tadi. Kalau kita udah bisa seperti itu, kita udah tinggal lihat. Wah, ini seperti Ibu nanya aja nih ya, kayak tadi, ini asam urat, kenapa nggak turun-turun? Buat saya tadi langsung tinggal jawab, oh ini sinyal liver. Itu artinya livernya yang perlu diperbaiki, hanya seperti itu aja gitu. Karena saya udah hafal semua dari sinyal-sinyal tubuh tadi, sehingga saya cuma menyocokkan sinyal mana sebenarnya di tubuh ini yang sedang tidak bekerja dengan baik. Nah itu, Ibu. Jadi perbaiki dari sisi livernya, Ibu. Kalau berubah dengan asam urat. Nanti pada waktu kita bicara liver, kita akan lebih bahas lebih banyak. Ya, baik, Pak. Makasih, Dok. Iya, sama-sama, Ibu. Silakan. Oke, lanjut Pak Khayat, terakhir. Ya, Pak, pesan, makasih. Ini, Dok, saya kan tinggal di Bandung ya. Iya, silakan. Cuacanya lagi dingin, itu suka tiduran gitu. Gatel. Itu pakai Nutrilitnya apa aja, Dok? Perbaiki pencernaannya, Pak. Pengaruh hidung sampai paru-paru, suhu. Jadi artinya semua yang berhubungan dengan kulit kita bersentuhan dengan sesuatu kita menjadikan seperti alergi, maka itu sistem pencernaannya ada yang kurang bagus. Jadi apa yang kurang tinggal ditambah dari sistem pencernaan atau gizinya. Kan tadi pakai nutrien apa, Dok? Wah, itu yang Bapak harus tahu dulu. Jadi Bapak akan mesti cek proteinnya cukup nggak, karbohidratnya, terutama pasti karbo, lemak kita nggak mungkin kurang lah kalau kita di Indonesia ini. Nah, protein, vitamin, dan mineral, fiber, air minum, itu dulu Pak. Nanti pada waktu minggu depan kita akan bicara mengenai pencernaan. Itu akan lebih detail untuk mengetahui kenapa bisa terjadi reaksi-reaksi alergi tadi. Bapak harus screening sendiri. Kalau tanya saya nggak tahu, Pak. Oke, atau Bapak ini, coba Bapak bicara. Supaya saya bisa muncul di layar. Iya, biasanya kalau rasanya itu kalau pagi-pagi mau jam 4 bangun itu kan mau wudhu gitu ya, mau tahajud itu kan dingin banget. Itu biasanya begitu wudhu juga kadang-kadang hipotermia, dingin menggigil gitu. Langsung balik lagi ke kasur diselimut gitu. Iya, sistem pencernaan Bapak yang nggak bagus. Iya, benar sistem pencernaannya Pak. Coba Bapak lihat. Ada apa yang menyebabkan pencernaannya nggak bagus. Tapi untuk detailnya, untuk Bapak tahu dan mengetahui definisi-definisi penyakit nanti minggu depan kita akan bicara. Karena kalau saya lihat dari ini, wajah kamu yang besar ini ada sistem pencernaan Bapak. Iya. Ya Dok, makasih Dok.
Baik, terima kasih Pak Khayat. Ini masih 4 menit Pak Dokter. Ya terus terang Ya. ini kalau lebih dari jam 9 kami harus bertanya kepada Pak Dokter apakah siap untuk menambah waktunya ya, karena ini terus terang kami meng-hire Pak Dokter ini sangat murah ya dibandingkan dengan ilmu yang diberikan kepada kita. Gimana Pak Dokter, apa mau dijawab pertanyaan yang melalui chat? Iya Pak, saya selesaikan pertanyaan di chat langsung aja ya. Saya langsung, jawab. monggo Ya. Pak Dokter. Oke. Jadi di sini kalau mencret solusinya apa? Probiotik Pak, atau Ibu, Bapak ya, Pak Yayan. Probiotik itu diminum per 1 saset per 1 jam. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih detailnya bagaimana. Tetapi kalau mencret ya, ini kenapa saya bisa memberikan langsung, karena ini kan harus cepat gitu ya. Karena kalau enggak kan bahaya juga. Kemudian kalau warna kotoran sangat hijau, apa itu pernah saya alami? Lihat dulu Pak makanannya, apakah karena makan sayur buahnya yang berwarna hijau, atau sedang makan asinan atau manisan. Kalau itu warnanya hijau daun, yang hijau muda ya, yang hijau muda sekali. Nah itu bisa terjadi juga karena faktor dari makanan asinan atau makanan yang diawetkan. Berat badan 48 kilo, minum air maksimal 1.500 atau minimal 30 cc adalah minimal, 50 cc juga bukan maksimal. Itu ada range untuk angka normal 30 sampai 50 cc. Kalau makan ikan asin kulit rasa gatal, oke, berarti itu kerja livernya. Makan sesuatu terjadi alergi, berarti itu berhubungan dengan liver. Jadi nanti pada waktu kita bicara liver, Bapak atau Ibu, nanti kita akan jelasin ya bagaimana caranya. Karena kalau sekarang melebar, nggak selesai juga nanti sampai besok. Kalau signal liver B-kompleks berapa kali bagi orang dewasa? Ibu bisa cek dari materi saya yang 1 dan kedua, di situ ada penjelasan mengenai cara menghitung berdasarkan berat badan. Untuk orang sehat berapa, kalau udah mulai tidak nyaman atau sakit berapa. Kita harus konsumsi B-kompleks untuk liver. Oke, sama ya. Ini Bu, terus namanya tadi sudah juga. Berat badan 73, umur 35, asam urat tinggi, suplemen apa? Oke, perbaiki livernya. Kalau masih muda, perbaiki Pak. Ini berarti apakah overweight, apakah pola makannya. Nah itu mulai diperbaiki livernya. Ya, nanti liver mungkin 2-3 minggu akan datang. Kalau pencernaan kita bisa selesai 1 kali, berarti 2 minggu lagi kita udah membahas mengenai liver. Kalau sesak napas, dada sakit, dari apa sebabnya? Sesak nafas, dada sakit. Ibu sebaiknya cek dulu ke dokter ya atau ke puskes, apakah itu terjadi karena paru-paru atau karena sebab yang lainnya. Jadi mesti dilihat dulu, karena itu bisa dari beberapa sebab. Sering kencing nutrien apa? B-kompleks ya. Itu bisa membantu untuk mengurangkan seseorang yang sering kencing. Ada saudara umur 28 tahun, hamil, sudah 4 kali keguguran, padahal hamilnya muda sekali, tapi kalau sudah usia 12 minggu, selalu keguguran. Apakah semua normal? Cek dokter, semua normal. Solusi. Berarti kemungkinan besar ada gizinya. Ya, gizinya coba perhatikan. Seorang ibu hamil, proteinnya kebutuhannya 1,5 gram kali berat badan. Ya, protein ingat bukan cuma protein Nutrilite, makanan mengandung protein, ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan itu adalah sumber protein ya. Kemudian B-kompleksnya itu terutama B12 dan B9 itu juga harus cukup. Penderita diabetes, pengobatan tambah minum Nutrilite, cek gula darah tinggi 130 setelah 2 jam makan. Habis makan masih 113, 117 sebelum makan. Oke, kalau gula nanti kita ada bahas khusus, tapi yang paling penting adalah apa? Cek makanannya, kurangi karbohidrat, perbanyak gerak. Itu aja dulu, ya. Nanti nutrisinya apa? Ikutin aja nutrisi dari makanan yang kurang apa, itulah yang ditambah. Tengah malam, oke. Bentar. Jika tengah tidur gigi kedengaran hanya berlangsung berapa menit, kemudian mereda sendiri, ada infeksi biasanya. Ya, kalau menggigil apalagi itu kuat, sampai dalam tanda kutip ya gempah di tempat tidur gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar ada infeksi atau peradangan di dalam tubuh. Nah, itu biasanya untuk demam atau memang ada luka, kita bisa terjadi seperti itu. Sebaiknya minum air putih pada saat makan, di awal, di tengah, atau setelah makan. Dulu bisa minum air putih 1-2 gelas saat bangun tidur. Oke. Bebas ya, kalau buat saya bebas, tetapi ada beberapa mengatakan akan pengaruh ke, yang penting adalah bukan minum banyak seperti tadi ya, jadi secukupnya 1-2 teguk itu sudah cukup kalau pada waktu kita makan. Nggak mungkin kan kalau kita lagi keseratan juga tidak ada air yang masuk. Sering buang air kecil mulai jam 2-4 malam sampai menjelang pagi. Kalau ini laki-laki bisa berhubungan dan 40 tahun ke atas memang bisa berhubungan dengan prostat. Kalau ini wanita, kemungkinan besar masalah dengan kandung kemih.
Jadi kalau untuk wanita cukup B-kompleks sama kalsium dipersering atau diperbanyak. Tapi kalau untuk laki-laki ya mesti dicek dulu apakah berhubungan dengan kerja prostatnya. Kalau ada sinyal ginjal, Nutrilat apa? Dicari sebabnya, Pak. Jadi Nutrilat hanya ditambah kalau memang ada yang kurang dari masalah yang sedang kita hadapi. Jadi ada kurang air minum ya Pak. Jadi bukan Nutrilat kan? Oh, ternyata ini kolesterolnya ya. Kolesterolnya baru kita bisa bicara apakah mau dengan gunakan Nutrilat, kita bisa gunakan omega 3 misalnya. Kalau itu berhubungan misalnya dengan makanan kita, kan makanannya yang dikontrol. Jadi misalnya banyak mengandung lemak, mengandung protein tinggi, kurang B-kompleks. Nah ini kan bisa terjadi, maka banyak mengandung protein tanpa ada vitamin B juga beban buat ginjal. Tanda apa kalau kaki sering kram malam hari? Tadi sudah ya, ini terjadi karena kurang kalsium, menjelang pagi sering pinggang nggak nyaman, sakit, dan siang nggak terasa apa-apa. Sinyal dari liver, ya, kalau pagi hari seperti saya katakan tadi, bangun pagi, sinyal liver itu salah satunya adalah punggung atau pinggang belakang itu pegel-pegel sampai seperti kaku di bagian belakang. Pencegahan tentang sinyal jantung, suplemen apa yang harus dikonsumsi? Cari sebabnya Pak atau Ibu, ya. Jadi kita harus semua mencari sebabnya. Kalau ini ada sinyalnya, kita cari dulu penyebabnya. Apa ya yang menyebabkan ini? Oh karena kolesterol saya tinggi sudah lama. Nanti kita benahi kolesterolnya. Jadi kita mencari sebabnya dulu. Kalau kita sudah tahu sebabnya, maka akan lebih mudah. Oh ini saya hipertensi, tensinya akan kita benahi. Apa ini menyebabkan tensi saya tinggi? Oh saya hipotensi, ya berarti tensinya rendah. Ini kenapa? Nah ini yang baru tepat. Karena kalau kita hanya bicara tanya nutrien, tidak akan ketemu. Karena pasti nanti ketemunya semua yang dimakan. Karena kalau kita bicara hipertensi, bisa vitamin E, bisa garlic, bisa omega 3, bisa protein, bisa B-kompleks, bisa Q10, banyak sekali. Ya. Oh hipotensi, bisa protein, B-kompleks, vitamin, kalsium. Nanti kalau kita berbicara lagi penyebabnya itu misalnya kolesterol, ya kan beda lagi ya. Dan itu kemudian berapa lama? Jadi kita harus melihat terutama adalah lifestyle atau gaya hidup kita dulu. Flek pada mata, sinyal dari jantung itu bagaimana? Jadi di tengah-tengah dahi kita, antar mata itu ada flek ya. Jadi di daerah sini, jadi ini antar mata, ini ada flek hitam seperti flek hitam ini. Kena matahari ya di sini, yang seperti di sini atau di sini ada flek itu. Nah, tapi adanya di sini. Nah, itu juga bisa pengaruh dari mulai di sistem di jantung kita mulai ada sumbatan. Oke. Betis kram, ya ini betis kram sama seperti ada trumbilin semua kurang kalsium, ya itu sama. Kalau amandel, meradang, apa saja. Wah, kalau amandel, kalau nggak salah itu minggu depan. Tetapi pada waktu pertemuan pertama sebenarnya simple, Bapak Ibu. Ya, kita gunakan Nutrilat kalau ada demam bisa gunakan BOC, vitamin C-nya. Tetapi geprekin aja bawang putih, taruh di telapak tangan. Ya, di sini. Geprekin bawang putih, taruh di sini 10 menit aja. Nah itu biasanya radang amandelnya mulai berkurang. Pagi konsumsi protein, fiber, tidak salah memperbaiki harus konsumsi apa. Kalau memang berhubungan dengan sistem syaraf mata, kita menggunakan bilberry. Tapi kalau untuk karena mata ini dipakai terus-menerus, sementara kita adanya cuma di daily sama di double X, ya. Sakit di bagian punggung dan kadang-kadang kepala belakang sebelah kiri. Sering sakit di bagian punggung. Kalau sehari-hari, Pak, untuk sakit di bagian punggung dan kepala ini, ya lihat apakah ada kekakuan otot atau karena faktor apa? Karena ini kadang-kadang kan bisa, oh ini Ibu ya, jadi kadang-kadang bisa berhubungan dengan aktivitas. Saya misalnya kerja dengan laptop seperti ini, ya. Kalau ini saya 1 jam mungkin rileks saja, tapi kalau 5 jam saya begini pasti akan kaku semua. Jadi mesti melihat. Jadi kadang-kadang kita mesti mencari sebabnya dulu, ya. Kalau memang itu karena aktivitas kita, ya mulai stop. Setelah kita mulai kaku, stop. Kalsium, B-kompleks itu untuk merelaksasi otot. Ya, nah, tadi juga tanya ginjal dibeli nutrien apa, mesti cari sebabnya ya. Kemudian di punggung beka sebelah kiri, sehingga lengan di sisi kadang ngilu. Oke.
lihat aktivitasnya. Kalau dari sini sampai beraktivitas, lihat aktivitasnya, karena itu bisa juga berhubungan dengan mulai ada frozen shoulder, mulai ada kayak pengapuran, dan itu berarti lever yang utama mesti dibenahi. Kenapa benahi lever? Kita akan bahas di belakang. Ya, pada waktu sekarang saya hanya langsung menjawab aja, tapi kenapa kok bisa lever dan seterusnya? Jadi kita akan bahas pada waktu nanti di topiknya. Hepatitis B, nanti pada waktu kita bahas lever, semuanya ada. Ya, vertigo, sama ini di lever. Ya, sinyal dari hormon vitamin tadi sudah ya. Sinyal dari hormon itu adalah Bijem E. Saya memang menyebut ini bukan harusnya vitamin E, tetapi Bijem E. Sementara saya belum punya kompetitor, jadi memang harus menggunakan Nutrilite. Kalau minus sudah nggak bisa, ibu nanti itu memang atau bapak ya, ini nggak bisa. Kreatin tinggi itu penyebab apa? Dia menormalkannya, pola makannya yang diperbaiki. Jadi terutama nanti ada air minum dan B-kompleksnya, itu yang perlu diperhatikan, itu sinyal dari kerja dari ginjal. Nanti waktu kita bicara topik di ginjal, mungkin masih berapa bulan lagi, saya susah mau tidur jika ada masalah, bisa luar biasa, kalau minum herbal to sleep baru saja bisa tidur, akhirnya kayak obat sudah oke, bagus, berarti sudah dicoba, yang penting mulai belajar memanajemen stres. Kalau sinyal kekurangan, kelebihan, hormon hipo atau hiper, semuanya coba protein B kompleks Bijem E itu nanti waktu hormonal kita akan lebih detailnya, tetapi saya nggak tahu yang mana ya, sementara itu yang bisa membantu. Tangan kiri kebas dan kaki kiri saya kalau untuk jalan sakit, kira-kira gangguan pada organ ya. Kalau kebas mesti dilihat Pak, kemungkinan besar adalah darah yang kental, bisa karena kolesterol, bisa kurang minum dan seterusnya. Kalau tahu sebabnya tentu akan lebih mudah. Sakit tulang belakang sampai sulit tidur, apa obatnya? Ini tulang belakang karena apa Pak? Saraf terjepit atau karena kekakuan otot. Nah, ini mesti cari sebabnya baru tepat ya. Hipertensi sebenarnya nanti pada waktu kita bicara mengenai jantung ya. Pada saya sudah konsumsi salmon garing seperti saya katakan tadi, kalau sudah minum apa yang diminum sebenarnya udah oke, tinggal berarti sumbernya mungkin kurang tepat, kedua jumlahnya mungkin ada yang kurang. Ya, tadi ada yang merusak, ada yang memperbaiki. Yang memperbaiki tadi terlalu dikit dan yang merusaknya tidak dikurangkan. Nah, ini yang harus diperbaiki juga gaya hidup yang merusak tadi. Makronis di protein, oke. Ini bulan minggu depan ya, kita akan bicara. Jerawat timbul menjelang menstruasi apa hormon? Betul. Ya, Bijem E bisa digunakan. Mau mata warna kuning, nah kalau putihnya yang kuning itu liver. Jadi kerja livernya yang mulai berat. Jadi tolong ini harus ke dokter ya, ini ke puskes untuk mendapatkan konsultasinya dulu. Kaki supaya ada lapisan ini karena ya ini berarti namanya tebas, itu yang mesti dilihat tadi ya, kalau seperti ada lapisan atau tebal. Nah, apakah gula yang menyebabkan, atau karena darah yang kental, atau karena kolesterolnya. Kemudian kalau mau bangun berdiri kaki terasa sakit, tapi setelah buat jalan akan terasa ringan kembali, itu disebabkan apa, atau harus konsumsi apa? Ya, kalau seperti itu sirkulasi darah Pak. Jadi sirkulasi darahnya aja yang diperbaiki. Jadi apakah kurang minum atau darahnya kental. Kalau kental kan tadi kurang minum atau kolesterol. Gigi sering terasa ngilu apa karena vitamin D, kalsium. Kemungkinan besar pola makannya dulu kalau ngilu. Apakah banyak makan makanan yang panas? Kalau ya, mau itu dikurangin Ibu ya. Dan kemungkinan besar kalau memang Ibu, maaf kalau anaknya di atas 2, memang ini kemungkinan besar kekurangan kalsium. Jadi itu tanda-tanda juga kalsiumnya makin menurun kalau ini pada Ibu ya. Saya selalu minum sekali 12 tablet, nggak apa-apa ya. Oke, tidak ada masalah Ibu kalau ini Nutrilite ya. Karena apa? Saya katakan tidak ada masalah, ya karena kan kita berbicara Nutrilite itu food supplement tadi. Ya mau sampai 40 juga nggak ada masalah. Kalau memang kita butuh, karena macamnya kan banyak. Kalau satu macam berarti kita sudah dalam biasanya dosis terapi. Ya, tapi berarti harus kita tahu sumber masalahnya. Oke, mungkin nggak ada yang terlewat, Pak Sam. Terima kasih Pak Dokter.